Oke, mungkin kalian akan menyangka yang nonton video ini direkam menggunakan kamera mirrorless. Nah, tapi salah cuy. Di sini gua hanya mereka menggunakan webcam. Nah, tapi ini bukan webcam biasa cuy. Bukan webcam yang harganya murah juga, ya kan? Bukan webcam yang bisa dipajang dengan mudah di laptop ataupun di PC. Tapi ini adalah webcam luar biasa ya. Atau mungkin anak live streaming bakal bilang ini adalah PTZ kamera, the next level of webcam, the next level webcam untuk live streaming cuy. Tidak hanya untuk live streaming game, tapi untuk live streaming profesional. Dan kalian bisa lihat kualitas gambarnya sudah sama dengan mirrorless kamera cuy. Dan ada banyak fitur yang luar biasa, tidak hanya sekedar untuk merekam gambar doang ya cuy, tapi banyak fitur-fitur yang bisa membantu kita untuk para solo content creator. Biar tidak lagi membutuhkan kameramen, kasihan banget kameramen ya cuy ya. Ya tapi ya memang ini yang diperuntukin buat yang solo-solo aja, yang dia ini mungkin ya apa ya namanya ya, solo karir gitu, yang baru merintis, yang tidak bisa bayar kameramen. Nah, salah satu solusinya menggunakan webcam ini cuy. So, kenalin buat kalian semua salah satu webcam atau PTZ kamera, yaitu adalah Obsbot cuy ya. Obsbot Tail L. So, oke, jadi di sini gue bakal bereksperimen menggunakan PTZ kamera dari Obsbot Tail R ya cuy. Jadi ini bukan sembarang webcam ya, ini PTZ kamera yang dimana si kamera ini sudah memang diperuntukin untuk profesional live streaming, kayak mungkin live streaming acara dance gitu kan, ataupun acara-acara yang formal, kayak misalkan lu ada di gereja, ada di masjid. Nah, ini solusinya menggunakan webcam ini, kamera ini, karena banyak kalau misalkan kita menggunakan mirrorless kita butuh dummy lagi, kita ada ya kasus overheat gitu kan. Terus juga ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan kamera mirror, contohnya follow cuy ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari salah satu webcam ini ya, bisa begini ya, dan bisa gerak-gerak. Kita stop lagi ya, stop lagi, kita lihat direksinya di sini cukup oke. Dan yang lebih luar biasa, kita tidak memerlukan PC untuk mengoperasikan webcam ini, cukup dengan smartphone ini cuy ya. Apapun smartphone-nya ya bisa, dan previewnya ini kompleks banget. Dan kita bisa langsung live streaming di sini ya, untuk live streaming ngobrol ya, bukan untuk live streaming game ya. Menggunakan RTMP langsung, kita bisa langsung connect ke YouTube, Facebook, semuanya di sini langsung cuy ya. Dan webcam ini wireless, tanpa gue colok ke power, tanpa gue colokin langsung ke PC, ini bisa. Di sini ya layaknya kita kamera mirrorless aja kayak gimana. Dia punya built-in baterai, dia bisa masukin micro SD, dan juga ada kabel micro HDMI yang dimana ini sistemnya tidak hanya colok ke PC tapi langsung colok ke game capture, layaknya seperti kamera mirrorless cuy ya. Nah, di desainnya ini pun juga dia ini ada kayak seperti gimbalnya cuy ya, ada seperti axisnya yang dimana dia bisa mengikuti pergerakan kita kemanapun. Dan menurut gue untuk stabilisasinya ini cukup smooth ya. Ya, untuk layaknya sebuah PTZ kamera ini cukup smooth banget. Nah, untuk baterainya sendiri nih, dia ini cukup kuat ya, untuk di angka 136 menit cuy. Jadi 136 menit ini kalian ya dipakai untuk live streaming sekitar 2 jam, ini udah cukup. Tapi untuk live streaming ya pasti kurang. Kita harus colok power Type C ya, untuk tambahan dari si powernya. Cuma ada beberapa kendala di saat gue coba konekin si PTZ kamera ini, si Obsbot Tail ini ke dalam PC, yaitu dia harus update firmware biar langsung connect ke PC. Ada micro HDMI, port micro HDMI yang fungsinya untuk nanti kita colokin ke dalam si HDMI capture ataupun di si switchernya. Cuman ya ini sayang banget kalau misalnya kita digunakan hanya sebagai webcam biasa ya. Kita bisa menggunakan ini lebih dari sebuah webcam. Kita bisa membuat konten, ngobrol-ngobrol video kayak gini. Kita bisa kayak adventure, nge-vlog pun juga sebenarnya bisa aja. Cuman mungkin orang bakal ngeliat aneh ya, ini orang pakai kamera apa gitu ya. Nah, gue bereksperimen coba jalan-jalan menggunakan si Obsbot Tail R ini ya. Ini luar biasa sih, ini udah kayak action cam juga ya. Cuman memang nggak yang action camnya, nggak yang gue dipakai untuk adventure the real, tapi untuk kayak buat nge-vlog, jalan-jalan gitu kan, buat experience gue. Jadi si kamera ini bisa mengikuti semua pergerakan gue. Jadi untuk gue yang memang sekarang ini kondisinya lagi jadi solo gitu ya, tanpa ada kameramen, ini si kamera kebantu banget cuy. Nah, selanjutnya di sini gue bakal bahas untuk fitur dari aplikasi dari si Obsbot Tail ini. Jadi dia ini bisa dikonekkan ke dalam PC menggunakan wireless Wi-Fi. Tanpa kalian colok ya Type C-nya ke dalam si PC kalian, itu udah bisa connect, asalkan ya si laptop kalian ataupun PC kalian udah
ada wifi-nya gitu kan. Jadi ngikutin ya, dia tangan gue gerak-gerak kayak gini ngikutin. Kita stop dulu. Dia udah ada wifi-nya ya, jadi udah ada wifi-nya, dia pun juga bisa sebagai hotspot coy. Nah jadi kalau misalkan kalian nggak ada wifi, tenang aja, si hotspot kalian ini punya akses hotspotnya. Jadi kalian tinggal konekin di sebagai hotspot. Contohnya seperti gue ini, karena tadi gue nggak tahu mungkin wifi gue bermasalah atau kayak gimana, yang biasanya gue konekinnya via wifi pakai router, tapi nggak bisa gue menjadikan si webcam ini sebagai hotspotnya kayak gitu. Ya ikutin lagi dia. Nah luar biasa pun dia memiliki gestur, yang dimana gesturnya ini bervariatif. Contohnya seperti tadi kalau misalnya kita pengen nge-follow, nah kita cukup dengan ini dia bakal nge-follow gue mau kemana pun gitu ya. Nanti kita bakal ada demonstrasinya setelah nanti di outdoor. Nah dia juga punya gestur pitch zoom ini ya. Nah, set gitu kan, dia bakal nge-zoom dan pilih preview yang ada di dalam si handphone gue cuy. Nah ini previewnya keren parah cuy. Keren parah ya, keren parah sih ya. Memang ya webcam zaman sekarang udah gimana lagi ya, tapi memang dari segi harga pun juga worth it. Cuma kalau misalkan kalian dari berpikir gue mending beli kamera mirrorless atau beli ini, gue bisa rekomendasi sekarang nih harganya di bawah kamera mirrorless yang pada umumnya. Contoh misalkan EOS M50 harganya di 10 jutaan. Nah dia ini harganya 8 juta, tapi dia punya fitur yang menurut gue oke banget ya. Dia bisa ngikutin kita kemana aja sih sih. Oke mantap ya. Nah selanjutnya kita bakal lihat dari segi si aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita pakai smartphone nih cuy ya, nih kita defaultin dulu aja semuanya ya. Kita default dulu di P1 aja tuh. Nah di default kayak gini ya. Nah di sini ada beberapa fitur kayak contohnya seperti kamera aja nih. Nah sepertinya dia bisa kayak manual ISO, juga shutter speednya juga ada di sini yang udah gue setting ya. Nah terus juga di sini album recordingnya nih bisa juga pakai ND, maksudnya gini, di perekamannya ini selain pakai micro SD, kita pun juga bisa ngerekam menggunakan NDI, yang dimana ya udah pasti wireless. Contohnya misalkan gua ada di sini, lu ngerekam di rumah lu, itu bisa menggunakan yang namanya NDI X3 atau H3. Nah di sini gambarnya kayak gini cuy. Ini fitur yang menurut gua bener-bener diperuntukin buat kamera live streaming dan next levelnya kayak gitu. Oke. Nah di sini ada beberapa fitur juga di sini kayak gestur kontrolnya, kalian bisa select target, record ya. Tentu juga gue nggak mau nanti record dia kematiin ya. Ngezoomnya kayak gini, dynamic zoom kayak gini, dan direction flipnya kalian bisa nge-flip juga. Nah untuk experience-nya nih ya, kalau gua sendiri dipakai kayak buat live streaming aja ini udah terlalu overpower dan overkill banget ya. Kecuali kalau misalkan kita live streamingnya udah yang ribuan, nah baru cocok. Nah tapi buat kalian yang pemula bisa nggak sih? Gue worth it gak sih beli? Worth it banget, karena di sini gue bakal kasih beberapa demonstrasi yang nanti gue bakalan ngebuat kamera lain seperti kamera mirrorless, dan untuk traveling ya, dan untuk juga jalan-jalan, dan juga untuk kebutuhan lainnya. Dan kita akan masuk ke dalam scene outdoornya cuy. Oke, jadi gue lagi nyoba si Osmo TR ini dipakai di outdoor dan dipakai ala-ala buat ngevlog cuy. Nah jadi tapi gue tetap mengaktifkan si fitur follow-nya ya, kalau enggak dia agak susah nih buat anjingnya. Nah ini kondisi emang agak mendung, sedikit-sedikit gerimis. Untuk low light di outdoor menurut gua cukup oke ya. Ya tapi agak aneh aja sebenarnya kalau kita ngevlog dengan mode kayak gini. Nah ini tampilan yang kita normal light ya. Ini kalau misalnya backlight ini lumayan agak gelap sebenarnya cuy. Ya. Nah dia langsung muka gua hitam, meskipun ISO udah gua auto, meskipun juga white balance udah gua auto. Jadi memang kita tidak bisa nge-backlight lah bahasanya gitu. Jadi kita memang harus kayak begini ya. Nah harus bener-bener lurus. Nah kita bakal coba jalan buat untuk follow-nya gimana cuy. Menurut gua ya bagus sih buat pakai vlog, cuman aneh aja ngeliatnya. Biasanya kan orang kalau nge-vlog pakai kamera mirrorless lah ya gitu. Nah sama satu lagi di sini gua menggunakan mic eksternal ya. Jadi gua sambung mic eksternal pakai Saramonic Blink Me cuy gitu. Nah hasil kualitas suaranya ya menyesuaikan dengan si Saramonicnya. Kalau misalkan internalnya gua nggak terlalu merekomendasikan ya untuk dipakai vlog kayak ini, karena dia ini kan kayak cardioid pattern yang dimana dia bakal menangkap semua suara kayak gitu ya. Oke, ini untuk follow-nya tetap berjalan dengan oke kayak gimana. Nah ya sebenarnya jadi bisa dipakai buat nge-vlog, bisa juga dipakai buat live streaming. Jadi ini webcam yang multifungsi. Nah oke, gua masih di outdoor di sini cuy, dan di sini kita bakal coba follow yang bisa dilakukan outdoor, follow yang bisa dilakukan si TLR ini di outdoor dan keadaan cahaya yang cukup bagus ya. Meskipun di sini agak mendung, sebenarnya nggak bagus-bagus sama, di mendung, nah sedikit gerimis. Nah kalian bisa lihat ya memang backlight nggak bisa dilawan ya, dan memang harus kita
masuk ke Normalek. Nah, ini baru bagus dia. So, jadi kalau misalnya kalian yang sendiri solo kayak gua kayak gini, nggak ada kameramen dan kalian pengen mengabadikan momen kayak gini cuy, cukup gimana ya, bikin-bikin jalan ala-ala kayak gini juga bisa kena. Kayak gitu. Keren sih. Ya. Jadi kita kayak ala-ala sedang berjalan gitu cuy ya. Nah, di sini gua menggunakan mic eksternal ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya kenapa nih suaranya bisa oke, karena gua pakai mic Saramonic Blink nih ya. Jadi suara tetap bisa ketangkep. Nah, ini tetap dia bakal nge-follow. Keren ya. Nah, ini perekamannya gue menggunakan mode 4K. Kalau tadi di saat di error, saat gue ngomong itu 1080, tapi ini 4K. Jadi pasti kualitas gambarnya jauh lebih bagus. Cuman nanti proses pengeditannya pasti bakalan lebih berat. Nah, mana ada webcam kayak begini ya? Keren sih ya. Keren parah. Oke. Nah, nanti mungkin akan ada satu video yang dimana videonya itu bakal kompleks banget. Gue menjelaskan seluruh aplikasinya dari si Osbot ini. Karena kalau misalnya gue satuin ini bakalan super panjang banget gitu cuy ya. Pokoknya nanti tunggu aja di next videonya, itu bakal lebih kompleks. Jadi sekarang hanya sekedar review dan nanti lebih ke tutorial penggunaan si aplikasi handphonenya. Nanti pun ada aplikasi untuk dari si PC-nya ya. Jadi memang ada dua aplikasi yang ngebuat memaksimalin si Osbot Tel ini cuy. So, oke, gimana menurut kalian si Osbot Tel ini? Menurut gua pertama kali nyobain kamera ini yang gue dikasih dari PT DNK, gue ngerasa wah, ini salah satu alternatif gue di saat gue sekarang lagi solo kali nggak ada kameramen ya. Gue bisa menggunakan kamera ini untuk gue berkreasi selanjutnya. Nah, di sini pun juga koneksivitasnya juga stabil di saat gue menggunakan smartphone, dan dia pun juga menyerupai banget mirrorless-nya meskipun dia tidak terlalu bokeh. Nah, untuk spesifikasi dari lensanya menurut gue ini juga udah overkill banget ya untuk ukuran PTZ kamera. Jadi dia ini punya spesifikasi lensa yang bukannya kecil, dan juga punya sensor yang oke juga gitu cuy. Jadi ya gue nggak ragu banget di saat gue punya budget 8 juta 9 juta, mending gue beliin dibanding pakai mirrorless ya. Dengan mirrorless 10 juta ya paling gue dapat yang gimana, yang biasa aja. Tapi di saat gue punya 8 juta dan gue serahin ke Osbot LR ini menjadi salah satu flagship ya. Tapi memang beda feel ya, serius beda feel. Mungkin kalau misalnya kalian mirrorless, kalian bisa ganti lensa ataupun kalian bisa improvisasi lagi untuk kayak gimana. Tapi ini memang diperuntukinnya kayak buat lebih ke video dibanding untuk foto. Kalau mirrorless kalian bisa buat foto, buat solo video, tapi ini memang buat live streaming dan juga buat video cuy. So, tapi menurut gue overall oke banget sih. Osbot ini salah satu kemajuan teknologi yang kita memang harus selalu update. Apalagi gue sebagai seorang live streamer ya, kita harus punya ya, nggak punya juga sih, minimal coba ya kan si Osbot ini ya. Tapi menurut gue ini oke banget lah ya. So, kalau misalkan kalian pengen beli ya kan webcam ini, langsung cek link deskripsi yang ada di bawah. Dan jangan lupa, dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya aku berbudi, video. Bye bye.